Mujaddid Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Mujaddid Media rahimakumullah, Abdurrahman bin Auf merupakan salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal sebagai seorang miliarder, memiliki kisah sebagai teladan pembisnis muslim yang sukses. Meskipun ia seorang miliarder, ia tak lantas lupa diri dan tetap rajin beribadah dan gemar bersedekah. Semakin banyak harta yang ia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru membuat hartanya semakin melimpah. Abdurrahman bin Auf merupakan sosok yang sangat konsen dalam sektor perdagangan. Dikisahkan ketika umat muslim Makkah hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor. Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk menciptakan kerukunan dan menghindari ketimpangan ekonomi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari bahwa kaum muhajirin sebagai imigran telah meninggalkan semua hartanya di kampung halaman dan mereka pindah ke Madinah dengan tangan hampa. Kebetulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Abi Robi. Ia merupakan orang terkaya dari kaum Ansor ketika itu. Ketika dipersaudarakan, Sa'ad sangat senang hati menerima Abdurrahman yang sudah jatuh miskin sebagai saudaranya. Ia juga menawarkan separuh hartanya kepada Abdurrahman bin Auf. Bahkan, ia juga rela andaikan harus menceraikan salah satu istrinya untuk Abdurrahman bin Auf. Kemudian Sa'ad berkata kepada Abdurrahman, "Aku adalah orang Ansor yang paling kaya, maka akan aku beri separuh hartaku untukmu. Kemudian lihatlah di antara kedua istriku, siapakah yang kau suka, nanti akan aku ceraikan untukmu. Jika ia telah halal, maka nikahilah." Mungkin di antara dari kita akan menerima tawaran dari Sa'ad tersebut. Namun berbeda dengan Abdurrahman bin Auf, ia justru menolak tawaran tersebut. Alasannya bukan karena ia sombong dan tidak mau menerima uluran tangan orang lain, namun karena ia ingin hidup mandiri dengan jerih payahnya sendiri. Di saat tak memiliki harta sedikit pun, lelaki muhajirin itu masih menunjukkan kepribadiannya sebagai seorang pekerja keras. Ia memiliki prinsip tidak ingin menggantungkan hidupnya dari pemberian orang lain. Kesuksesan Abdurrahman tidak hanya terjadi karena etos kerjanya yang baik, tetapi juga karena semangat ibadahnya yang tidak pernah padam. Salah satu amalan solehnya adalah gemar bersedekah. Menjadi miliarder tidak membuat sahabat Nabi ini larut dalam kesibukan duniawi. Bahkan, ia pernah berkata, "Aku adalah orang terkaya di Makkah, tetapi semua ini justru membuatku takut. Jangan-jangan hartaku sendiri yang akan menjerumuskanku." Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, yang juga dicatat Muhibbuddin At-Tabari dalam bukunya Aryadun Nadroh fi Manaqibil Asroh, dikisahkan pada suatu waktu saat Siti Aisyah sedang berada di rumah, ia dikagetkan dengan suara gemuruh. Lalu ia bertanya, "Suara apa ini?" Lalu orang-orang pun menjawab, "Itu adalah kawanan unta milik Abdurrahman bin Auf yang baru saja pulang dari Syam membawa dagangan yang berisi berbagai kebutuhan. Jumlahnya sebanyak 700 unta. Itu yang menimbulkan suara gemuruh tadi." Aisyah kemudian berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Aku melihat Abdurrahman bin Auf masuk ke surga dalam keadaan merangkak karena kekayaan yang dimilikinya.'" Setelah ucapan Aisyah itu terdengar oleh Abdurrahman bin Auf, ia pun berucap, "Jika bisa, aku akan tetap masuk ke surga dengan berdiri." Ia pun menyedekahkan semua gandum dan pelana unta miliknya untuk disedekahkan di jalan Allah. Sejarawan Muslim Jawad Ali melaporkan tentang kedermawanan Abdurrahman bin Auf. Menurutnya, ia tidak tanggung-tanggung menyedekahkan separuh hartanya. Pernah juga bersedekah 40.000 dinar
500 ekor kuda, dan 500 kendaraan untuk keperluan perang. Dan ia juga memerdekakan 30.000 hamba sahaya. Ia juga dikisahkan pernah bersedekah kepada seluruh tentara muslimin yang masih hidup dalam perang Badar. Masing-masing menerima sebanyak 400 dinar, yang saat itu jumlah mereka adalah 100 orang. Dan salah satu rahasia sukses Abdurrahman bin Auf dalam berdagang adalah menghindari yang haram dan subhat, atau yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya. Ketika Abdurrahman bin Auf mendengar perkataan Rasulullah SAW bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga paling akhir karena terlalu kaya, ia akan dihisab paling lama. Karena Abdurrahman bin Auf tidak ingin dihisab paling lama, ia mencoba untuk menjadi miskin supaya masuk surga lebih awal. Suatu ketika setelah perang Tabuk, kurma yang ditinggalkan sahabat di Madinah menjadi busuk. Hal tersebut menyebabkan nilai jual kurma menurun. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Abdurrahman bin Auf. Ia membeli kurma busuk dengan harga yang normal. Tentu saja semua sahabat bersyukur karena yang awalnya berpikir tidak laku, kini ludes dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Akan tetapi, usaha Abdurrahman bin Auf menjadi miskin gagal. Suatu ketika datang utusan dari Yaman yang sedang mencari kurma busuk. Utusan tersebut bercerita jika di negerinya sedang terserang wabah penyakit menular. Konon, yang menjadi obat penyakit menular itu adalah kurma busuk. Lalu Abdurrahman bin Auf tidak mau menjual kurma busuk itu. Oleh utusan Raja Yaman, kurma busuk itu dibeli dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Bahkan sebelum ia meninggal, ia berwasiat supaya seluruh hartanya disedekahkan untuk kepentingan dakwah Islam. Para ahli berpendapat bahwa total harta yang disumbangkan Abdurrahman bin Auf dalam wasiatnya sekitar 50.000 dinar. Dan masih banyak kisah-kisah menarik dari Abdurrahman bin Auf. Namun sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.